Hasil studi banding ke luar negeri. Dan saya bisa katakan karena saya ikut tim bakar, dana ada dan bakal ada. Yap, akhirnya berubah lagi ya guys ya, alternatif makan bergizi gratis. Kemarin-kemarin susu ikan yang kemudian belum diterapkan, saat ini dirubah lagi menjadi telur dan daun kelor. Yang semestinya orang tua dari sebelum-sebelumnya, jauh dari sebelum-sebelumnya sudah menyiapkan untuk anak-anaknya, seharusnya pemerintah tidak lagi repot untuk hal tersebut. Apakah ini tandanya bahwa anggaran untuk makan siang bergizi memang betul-betul tidak siap? Dulu-dulu hanya berkuar-kuar bahwa semuanya sudah terpenuhi dan kita sebagai rakyat tidak usah ragu akan hal itu. Tetapi nyatanya hari ini bahkan berdarisu Pak Prabowo sampai ke Cina untuk meminta anggaran makan bergizi ini agar bisa didanai oleh Cina. Begitu pulang, tidak lama kemudian PPN dinaikkan dengan alasan bahwa semua ini dilakukan untuk bagaimana agar bisa menjalankan program makan siang bergizi. Ini sangat aneh, sangat kacau. Dan saya kira program makan bergizi gratis ini adalah program yang sangat-sangat hancur. Mulai namanya yang berubah sampai menunya Prabowo and the gang jadi bahan ledekan para netizen. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya terlebih dahulu, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik apa yang menjadi ledekan para netizen ini. Penerima makan gratis tak semua dapat susu. Telur daun kelor jadi opsi. Ini ide apa? Makan siang gratis dikasih daun kelor. Pak, ini anak Indonesia, bukan anak untuk mengusir makhluk halus. Masa iya makan siang dikasih daun kelor? Kalau caranya begini, nggak usah Pak dikasih makan siang gratis kalau menunya daun kelor. Tanpa dikasih makan siang gratis pun rakyat Indonesia sudah terbiasa makan dedaunan. Ya, apalagi kita nih orang Sunda paling seneng Pak makan dedaunan sebagai lalapan. Jadi buat apa pemerintah capek-capek sibuk memberikan makan siang gratis menunya daun kelor? Kalau bisa tuh anak-anak para pejabat dikasih Pak menu daun kelor. Kasih juga tuh para menterinya suruh makan. Para pejabat, para dewan, para anggota dewannya dikasih juga. Sekalian Pak digibas-gibasin tuh daun kelornya kepada tubuh mereka. Siapa tahu di tubuh mereka itu, di para pejabat tuh tersembunyi makhluk-makhluk halus. Ya, kuntilanak, tuh jin iprit. Ya. Itu kan daun kelor itu kan sebagai penangkal. Karena sifat dan kelakuan mereka sama seperti makhluk halus. Belum kelar pro dan kontra masalah PPN yang tadinya 11 naik jadi 12%. Ini bukan masalah naiknya 1%, tetapi ternyata naiknya 9,09%. Hanya di negara Konoha pejabatnya senang banget menyengsarakan rakyat. Yang bilang kenaikan PPN 12% itu hanya untuk barang-barang mahal, barang-barang mewah yang gajinya di atas 10 juta, yang di bawah 10 juta itu nggak kena PPN 12%. Ya, nggak kena 12%, akan tetapi nanti dampaknya kepada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Itu dampaknya akan kena. Ya, semuanya, bukan hanya barang-barang mewah, barang-barang ataupun kebutuhan kita sehari-hari itu akan terkena dampaknya 12%. Kayak sampo, deterjen, sabun mandi, dan lain sebagainya, itu akan terkena dampaknya. Apalagi bentar lagi mau bulan puasa, pasti barang-barang kebutuhan sehari-hari sembako itu akan melonjak naik. Ini sudah jadi prediksi pasti akan naik. Di negara lain pejabatnya mensejahterakan rakyat, akan tetapi hanya di Konoha rakyatnya mensejahterakan pejabat. Salam, kalau sehat.
Gua pikir kemarin susu ikan udah jadi alternatif paling terakhir, soalnya banyak banget dibeliin buzzer. Tapi tahunnya diganti lagi sama telur dan kelor. Ini beda lagi dong. Apa? Susu telur ya? Susu hasil ekstraksi telur, ya gitu. Susu kelor juga bagus, banyak gizinya ya kan. Padahal salah satu penyebab PPN naik itu untuk membiayai program ini. Tapi tahunnya masih dikorting-korting, masih dicari yang paling murah ya kan, yang paling gampang. Ini kan kacau kayak gini kan. Sekarang gue jadi paham kenapa buzzer sering bilang anak abah sakit hati, anak abah sakit hati. Ternyata yang sakit hati beneran itu mereka nih, dikibulin. Programnya banyak bohongnya, PPN naik, upah rendah. Gimana buzzer? Bahagia nggak? Joget dulu lah, oke gas. Kalau telur dan kelor, saya kira ini bisa banyak sekali masyarakat yang bisa ikut menikmati dari program makan siang gratis ini. Dan pemerintah daerah misalnya bisa menggalakkan penanaman daun kelor dan juga beternak ayam. Dan dengan cara begitu, selain bisa untuk mensuplai program makan siang gratis, juga untuk memenuhi kecukupan gizi mereka sendiri. Kalau tadi hanya 3 tadi, yang 7 lainnya bagaimana? Karena tadi saya menyebutkan ada 10 provinsi, yang 7 lainnya itu produksinya itu di bawah 10.000 ton, jadi ya nggak signifikan. Digantinya susu dengan daun kelor, terutama daerah-daerah yang tidak menjadi sentra susu, tampaknya merupakan langkah pemerintah mengatasi penurunan budget makan siang gratis dari semula Rp15.000 per anak atau per paketnya itu menjadi hanya Rp10.000. Dan soal ini sempat dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto mengapa pemerintah menurunkan anggaran makan siang gratis itu, ya ini katanya untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Ya, bahasa yang lebih transparan bahwa pemerintah nggak punya duit untuk memenuhi anggaran itu. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil bawah itu, kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4. Nih buat Bapak Presiden Prabowo yang terhormat. Nah, kalau emang program makan siang gratis sulit dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran, kami maklum Pak. Gak usah dipaksain. Lebih baik itu makan siang gratis dianggarinnya pas nanti kalau udah keuangan negara stabil. Ya kan percuma juga kalau anaknya dikasih makan gratis tapi orang tuanya dipajakin. Saudara, kesehatan gak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin gak bayar gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Mahura baik. Jadi, saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous. Kira di siswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa, semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Ya, rasa Prabowo, uangnya dari mana? Gitu loh. Yap, itulah berbagai komentar terkait dengan alternatif baru mengenai makan bergizi gratis. Saya kira semakin kesini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Anggarannya semakin dibuat tipis, yang 15.000 sampai 10.000, bahkan sampai nyusup ke 5.000 ke depannya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.